bagian pinggir-pinggir dari membran sel, ya. Dan tidak ada yang bulat-bulat itu. Kalau glikoprotein, kamu lihat ada bentuknya yang kayak apa? Bulat-bulat kecil di atasnya. Itu adalah karbohidrat. Jadi karbohidratnya tuh glikogen. Ditambah protein jadi glikoprotein. Nah, terus kemudian itu ada tulisan lagi glikolipid. Glikolipid itu apa? Glikogen ditambah lipid. Jadi glikolipid. Ngerti ya? Kalau nggak ngerti tanya dari sekarang. Halo? Oke, lanjut ya. Ulangi, membran sel terdiri dari dua lapis, yaitu lipid dan protein, sehingga disebut lipoprotein. Lapisan lipidnya, bagian kepalanya, ya, itu adalah apa tadi namanya? Bersifat hidrofilik, terdiri dari gugus fosfat. Bagian dalamnya bersifat hidrofobik, terdiri dari lemak atau lipid, gitu ya. Di antara protein-protein itu ada yang tersebar, ya, ada yang bersatu dengan karbohidrat namanya jadi glikoprotein, ya. Dan ada protein yang terletaknya di pinggir yang disebut dengan protein intrinsik atau nanti disebut juga protein perifer. Ya, lanjut dulu ya. Nanti materi yang ini bisa dipelajari. Nah, kemudian ini yang akan kita pelajari lebih dalam ya, sifat dari membran sel. Sistem transportasi pada membran ada transportasi pasif dan aktif. Jadi gini, karena membran sel itu bersifat memiliki gugusan lipoprotein, ada lemak dan ada proteinnya, sehingga si membran sel ini menyebabkan ada dua cara transportasi zat, ya. Transportasi zatnya dengan cara transport pasif ada dua, yaitu difusi dan osmosis, ya. Kalau difusi itu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contoh biasa misalkan sirup dimasukin ke air, kalau si contoh praktikum biasa mah ya, nanti sirupnya menyebar ke air. Jadi dari kental ke encer, gitu ya. Dari pekat ke encer. Sedangkan ada satu lagi namanya osmosis. Osmosis mah perpindahan pelarut atau air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nanti kita bikin praktikumnya, ini yang jadi proyek kamu. Ya. Kemudian ada lagi namanya transport aktif. Transport aktif itu kenapa ada pertanyaan? Oke, lanjut dulu ya. Nah, nanti kalau contoh osmosis gini, kenapa zat-zat yang kita makan atau yang kita minum tuh bisa menyerap ke usus, ya? Karena ada peristiwa osmosis. Kemudian ada transport aktif, ada dua, ada pinositosis. Pino itu artinya minum. Jadi ketika sel memasukkan air, seperti misalkan sel amoeba gitu ya, minum air, itu namanya pinositosis. Jadi selnya itu aktif minum. Sedangkan transportasi aktif yang satu lagi namanya fagositosis. Fagositosis itu makan, seperti contoh leukosit memakan benda asing atau bakteri. Itu contohnya. Nah, di berikut ada gambar ya. Nah, ini kalau kita sekolah, ini kita bikin percobaannya ya. Nanti bawa sirup, bawa apa. Tapi berhubung enggak, jadi kamu lakukan percobaannya nanti di rumah ya. Buka LKS-nya di Google Classroom, nanti kita lihat. Nah, bagaimana perbedaan difusi sama osmosis itu gini. Contohnya kalau sirup masuk ke dalam air, nanti sirupnya menyebar. Itu peristiwa difusi ya. So, nanti nyampur aja. Walaupun nggak dikocek ya. Karena kamu pengen minum sirupnya pengen cepat, jadi dikocekkan. Kemudian peristiwa osmosis. Kalau peristiwa osmosis, nah ini. Jadi ada kata kunci pada osmosis. Perpindahan pelarut dari encer ke pekat. Digambar di situ, ditulisnya molekul air yang biru-biru ya. Nah, sebelah sana molekul gula. Molekul gulanya diam aja di sebelah kiri, nggak bisa pindah ke kanan. Ya. Nah, sedangkan air bergerak dari yang encer ke yang pekat. Sehingga hasil akhirnya nanti air yang ada di daerah yang lebih encer akan turun kondisinya, air yang di tempat yang lebih pekat akan naik. Ada kata kunci, melalui membran semi
permeable. Jadi membran semi permeable itu artinya membran yang hanya dapat dilalui oleh air. Ya, lanjut. Nah, osmosis pada sel hewan dan tumbuhan begini. Kalau kita sekolah kita lakukan percobaan, biasanya kita bawa bawang ya, dimasukin ke air garam gitu ya. Nanti apa yang terjadi gitu ya. Kalau kita dikasih air, apa yang terjadi? Ini ada perbedaan pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ketika dimasukkan ke dalam larutan yang encer, kalau hipotonik artinya encer ya. Kalau sel hewan kan air dari lingkungan masuk ke sel tadi karena ada osmosis ya. Ingat apa osmosis? Perpindahan zat dari encer ke pekat. Air masuk terus-menerus sehingga selnya menjadi pecah. Kenapa pecah? Karena sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kalau sel tumbuhan dimasukkan ke dalam air, nah itu malah bisa aja terus saja, malahan jadi menggembung. Nanti kalian akan saya kasih tugas untuk bikin kentang yang dipotong-potong gitu ya, dimasukin ke air, dihitung durasinya ya. 30 menit jadi apa, 1 jam jadi apa. Ketika dimasukkan ke dalam air saja, kalau sel tumbuhan malahan menjadi bertambah besar ukurannya karena volume selnya bertambah, ada air masuk dari luar. Lalu ketika dimasukkan ke dalam larutan isotonik itu sama ya kepekatannya dengan cairan sel. Itu normal, tidak masalah. Nah, bagaimana ketika dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik? Apa tuh larutan hipertonik? Yaitu larutan yang lebih pekat. Nah, justru yang terjadi apa? Air dari dalam sel keluar. Sehingga pada sel hewan, selnya menjadi mengkerut. Ya, shriveled. Jadi terjadi pengkerutan atau krenasi bahasa kitanya. Bahasa apa? Bahasa Latinnya. Sedangkan sel tumbuhan ketika dimasukkan ke dalam zat yang lebih pekat, misalkan dimasukkan ke dalam larutan garam atau larutan gula, karena cairan selnya keluar, terjadilah peristiwa yang disebut peristiwa plasmolisis, yaitu peristiwa terlepasnya membran sel dari dinding sel. Ini kalau kita praktikum di sekolah pakai bawang, ya si sel bawangnya itu nanti cairannya akan tinggal sedikit dibandingkan sebelumnya. Berhubung kita nggak praktikum itu, maka selanjutnya kamu masuk ke Google Classroom, ya, perhatiin langsung video YouTube yang nanti silahkan dari sekarang ini udah boleh ninggalin kelas ini, masuk ke Google Classroom, isi absen, sama perhatiin video YouTube, sama kemudian kita lihat ada LKS apa yang harus kamu kerjakan. Nah nanti minggu depan